kabar? Semoga semua dalam kondisi yang baik. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyaningsih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Hari ini saya diminta oleh program Magister Manajemen UNS untuk menanggapi beberapa pertanyaan yang sangat baik ya, di mana kita sedang bicara tentang topik Human Skills Needed for Future Industry, atau ya sebenarnya kebutuhan akan skill atau keahlian seperti apa yang cocok tepat untuk kehidupan di ke depan ya. Masa depan itu sebenarnya juga tidak terlalu lama ya. Saat ini sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dan itu mempengaruhi kebutuhan akan keahlian di pasar tenaga kerja. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah Big Data merupakan skill for future industry ya. Perlu diklarifikasi bahwa Big Data itu sebenarnya adalah terminologi yang digunakan untuk menggambarkan bahwa saat ini data-data bisa kita miliki dan data tersebut ukurannya sangat besar, sangat banyak. Jadi misalkan data-data tentang konsumen yang jumlahnya jutaan, miliaran ya. Jadi misalkan banyak sekali sekarang data-data yang secara kuantitas maupun kompleksitas itu sangat besar. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah skill atau keahlian seperti apa yang kemudian tepat ya untuk kita bisa mengolah data yang ukurannya besar tersebut atau big data. Beberapa literatur menunjukkan bahwa terjadi peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja yang memiliki keahlian teknis, yaitu kemampuan untuk mengolah data atau sebutannya adalah data scientist ya. Jadi skill-skill seperti apa yang dibutuhkan bagi seorang data scientist? Banyak sekali ya skill yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengelola data atau istilahnya data management. Data yang banyak tersebut tentu saja tidak semua data tersebut bermanfaat ya. Jadi kita harus mampu memilah-milah data. Kemudian kalau kita sudah mampu memilah data, bagaimana kemudian kita mampu menangkap data tersebut, mengelompokkan data sehingga data tersebut kemudian nanti siap untuk Anda baca, Anda analisis. Nah, ya. Jadi kemampuan mengelola data management itu sangat penting. Kemudian kemampuan kuantitatif ya seperti matematika, statistika itu menjadi sangat relevan bagi data scientist karena yang dihadapi datanya tidak hanya 10, 20, 100 ya, tetapi data yang jumlahnya jutaan atau bahkan miliaran. Ya, itu membutuhkan kemampuan matematika dan statistika untuk bisa mengolah data yang sangat besar. Kemudian juga dibutuhkan ya kemampuan untuk programming ya, statistik programming atau bahkan bisa melakukan memahami tentang machine learning ya. Jadi itu adalah beberapa kemampuan yang dibutuhkan sehingga seseorang itu mampu untuk mengumpulkan data, kemudian mengelompokkan data, mengelola sampai dengan melakukan analisis ya. Jadi biasanya data-data yang besar yang bersumber dari big data itu digunakan untuk melakukan analisis, kemudian melakukan prediksi. Jadi misalkan dari data-data perilaku konsumen kita tahu ke depan itu konsumen ada perubahan-perubahan perilaku seperti apa. Dengan kepemilikan data ya yang sifatnya mampu memprediksi perilaku ke depan, itu pelaku usaha sudah punya informasi yang sangat penting ya untuk menentukan strategi bisnisnya ke depan. Nah, mahasiswa di bidang bisnis dan ekonomi itu harus mampu menggunakan, mengelola dan mengolah data-data yang sifatnya kuantitatif tadi ya. Jadi teman-teman diharapkan itu memiliki kemampuan technical skill ya, kemampuan mengelola data kuantitatif ya. Anda bisa belajar banyak sekali software-software yang digunakan di dunia bisnis maupun di ekonomi ya. Misalkan Anda menggunakan software seperti Stata, R ya, Python ya yang sekarang banyak sekali digunakan. Jadi banyak perusahaan memang membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan pengelolaan data dengan berbagai macam software tersebut. Pertanyaan kedua, human skill seperti apa atau keahlian yang seperti apa yang dibutuhkan pada masa di mana adanya perubahan lifestyle seperti saat ini ya.
Ya, jadi saat ini banyak sekali perubahan yang terjadi, terutama kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 ya, kemudian mengubah perilaku orang dengan melakukan misalnya physical distancing atau social distancing. Nah, kemudian sebagai individu yang sedang belajar atau mempersiapkan diri untuk masuk ke pasar kerja, keahlian seperti apa yang dibutuhkannya? Pertanyaan ini sangat relevan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada tiga keahlian utama yang harus kita miliki sebagai individu yang kemudian memungkinkan kita untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Yang pertama adalah kemampuan kognitif ya, kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, tetapi perlu dicatat bahwa kemampuan kognitif yang nanti dibutuhkan itu tidak hanya sebatas pada kemampuan kognitif dasar seperti kemampuan numerik atau berhitung dan membaca atau literasi. Tetapi kemampuan yang dibutuhkan adalah high order kognitif ya. Jadi bagaimana kemampuan melakukan reasoning ya, bagaimana menjelaskan ya, kemudian bagaimana Anda memiliki kemampuan berlogika ya, jadi berpikir logis, kemudian bagaimana Anda mampu kreatif ya, bagaimana menciptakan hal-hal yang beyond ya, yang di luar pemikiran orang-orang yang pada umumnya. Jadi kreativitas itu sangat penting. Dan kemudian bagaimana kemampuan membuat visualisasi. Jadi informasi sangat banyak, bagaimana kemudian Anda menggambarkan tersebut, memvisualisasikan dalam ya gambar hanya 1-2 halaman, tapi itu sudah menangkap banyak sekali informasi. Nah, jadi higher order cognitive thinking itu menjadi sangat penting pada saat sekarang dan maupun di masa depan. Yang kedua tentu saja masih membutuhkan kemampuan-kemampuan dasar atau basic skill yang terkait dengan ya kemampuan menyampaikan ide Anda secara lisan ya, oral expression, kemampuan menyampaikan ide Anda secara tertulis, written expression, maupun kemampuan Anda untuk membaca, tapi membacanya tidak hanya sekedar kemudian mampu untuk melafalkan ya, tapi bagaimana memaknai, memahami. Jadi reading comprehension. Jadi bagaimana Anda memaknai sebuah teks ya, itu menjadi sangat krusial. Kemampuan yang lain, jangan lupa bahwa walaupun Anda sudah bekerja, kita tidak boleh stop belajar. Jadi kita harus menjadi active learning, terutama ketika perubahan menjadi sangat cepat. Ya, sekarang banyak pekerja khawatir mereka akan kehilangan pekerjaan ya. Sebenarnya ketika kita selalu mengupdate diri dengan berbagai macam ilmu baru ya, sesuai dengan perkembangan zaman, ya ketakutan itu sebenarnya menjadi tidak perlu ya. Jadi active learning menjadi sangat penting. Yang kemampuan dasar yang lain sekarang adalah ICT, itu menjadi salah satu kemampuan dasar. Kalau dulu itu adalah skill tambahan, sekarang menjadi skill yang ya wajib, semua orang tahu bagaimana mengoperasikan komputer ya, bagaimana menggunakan program-program yang kemudian menunjang kinerja individu kita sebagai pekerja, itu menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah cross functional skills ya. Jadi jangan lupa walaupun Anda secara kognitif baik, Anda punya kemampuan teknis, tapi Anda juga harus punya soft skill yang baik ya, bagaimana Anda percaya diri, mengelola tim ya, bagaimana menjadi leader, bagaimana bekerja dalam sebuah tim, social sosial, kemampuan kemudian untuk berinteraksi secara sosial, yaitu menjadi juga social skill, dan interpersonal skill menjadi keahlian yang juga sangat penting. Dan jangan lupa ya technical skill ya, terkait dengan bidang pekerjaan Anda. Kalau Anda seorang dosen misalnya, Anda harus mampu mengajar, bagaimana mempersiapkan bahan ajar ya. Sekarang kita dituntut untuk mempersiapkan bahan ajar untuk kebutuhan pembelajaran secara daring, berarti Anda juga harus mampu melakukan membaca teks dan kemudian mempersiapkan bahan ajar tersebut. Anda sebagai peneliti misalnya, dosen juga sebagai peneliti harus mampu kemudian menggunakan berbagai macam alat-alat analisis ya untuk bisa menghasilkan penelitian yang baik ya. Nah, itu tergantung kembali kepada pekerjaan Anda masing-masing. Pertanyaan yang ketiga ya, pertanyaan yang terakhir adalah ke depan bagaimana industri berubah dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi kebutuhan industri pada keterampilan atau kompetensi tenaga kerjanya ya. Ini pertanyaannya sangat baik, bisa untuk judul tesis, bisa jadi 2 atau 3 tesis ini ya. Jadi terkait dengan perubahan pada industri ya, jadi industri itu kan memang harus berubah untuk menjawab berbagai macam perubahan yang terjadi di sekelilingnya ya. Saat ini perubahan itu sangat
masif ya, signifikan ya. Siapa yang tidak mampu untuk ikut berubah ya, dia akan tergilas zaman gitu istilahnya ya. Jadi saya catat di sini ada dua perubahan penting, di dalamnya ada banyak sekali item. Yang pertama adalah perubahan yang terkait dengan uh, maaf, perubahan yang terkait dengan perubahan kependudukan ya, isu-isu kependudukan, kemudian perubahan yang terkait dengan sosial dan ekonomi, dan ini juga akan saya sedikit singgung, yaitu perubahan terkait dengan adanya pandemik kesehatan ya, COVID-19. Jadi misalkan terkait dengan perubahan lifestyle ya, jadi dengan adanya perubahan teknologi, kemudian adanya pandemik, sekarang bekerja itu menjadi lebih fleksibel. Jadi orang dimungkinkan untuk bekerja dari rumah, atau bahkan malah memang ada anjuran ya untuk bekerja dari rumah, work from home ya. Jadi adanya perubahan-perubahan seperti itu, industri juga harus berubah ya. Jadi industri bisa kemudian punya segmen baru, yaitu orang-orang yang lebih banyak melakukan aktivitasnya di rumah, tapi mereka tetap harus mampu berinteraksi dengan luar atau eksternal. Jadi misalnya anak-anak, dia tetap di rumah, tetapi dia harus tetap belajar. Jadi bagaimana industri jasa pendidikan kemudian menjawab tantangan tersebut, ya misalkan menyediakan berbagai macam jenis jasa pendidikan, kursus ya, tetapi bisa diakses secara daring misalkan ya. Nah, terkait dengan pekerjanya, berarti mereka juga harus mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut ya. Jadi harus mampu mengoperasikan informasi teknologi, ICT ya. Kemudian bagaimana mendeliver materi-materi itu secara online, tetapi juga tetap menarik. Itu menjadi tantangan bagi pekerja dan industri di sektor pendidikan misalkan. Kemudian perubahan yang lain adalah sebenarnya beberapa tahun terakhir itu diamati adanya peningkatan kelompok middle income, jadi adanya kelompok masyarakat berpendapatan menengah ya. Nah, pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah, kebutuhan yang mencoba dipenuhi itu tidak hanya terkait dengan kebutuhan primer dan sekunder, tapi juga kebutuhan tersier. Nah, berarti untuk industri ada potensi-potensi kelompok ini ya yang harus kita penuhi kebutuhannya, kebutuhan tersier. Tetapi karena adanya perubahan saat ini, berarti industri harus mengantisipasi juga bagaimana tetap bisa memenuhi kebutuhan tersier dari para kelompok middle income ini, tetapi juga tetap menjamin keselamatan ya, karena adanya protokol kesehatan. Kemudian perubahan yang lain adalah adanya green economy. Jadi industri itu harus mengantisipasi dan menjawab tantangan perubahan ya, bahwa sekarang industri itu diminta untuk lebih concern terhadap lingkungan ya. Industri tersebut harus sifatnya lebih ramah lingkungan ya, bagaimana menggunakan raw materials atau bahan baku maupun bahan penunjang, mesin-mesin yang itu lebih ramah pada lingkungan. Itu akan menjadi nilai tambah bagi konsumen ya. Kemudian saat ini juga ya, karena tingkat kesehatan lebih baik, jumlah kelompok masyarakat yang berusia lanjut itu menjadi semakin besar ya. Jadi istilahnya adalah aging society ya. Jadi aging society ini mereka juga punya banyak kebutuhan ya, yang itu harus bisa kita penuhi. Misalkan kebutuhan pada pelayanan kesehatan, mereka sudah punya tingkat income yang baik, mereka pensiun dengan misalkan dengan aset ya yang juga cukup untuk menunjang kehidupan mereka di masa tua. Nah, bagaimana pelayanan kesehatan itu bisa menjangkau kebutuhan aging society ini. Kemudian mereka juga hidupnya harus lebih berkualitas, jadi tidak hanya stay at home doing nothing ya, tapi juga tetap bisa beraktivitas sehingga kualitas hidupnya semakin baik, hidupnya semakin bahagia. Nah, kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa diidentifikasi oleh industri untuk memenuhi kelompok ini. Kemudian yang lain adalah adanya perkembangan urbanisasi yang cukup banyak, jadi orang banyak tinggal di kota. Kemudian yang kedua adalah kelompok perempuan ya. Kelompok perempuan ini sekarang juga punya kesempatan yang sama ya, kemampuan secara ekonomi lebih baik. Nah, ini industri harus bisa menjawab perubahan kebutuhan dari kelompok perempuan dan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Perubahan yang lain adalah terkait dengan perubahan teknologi ya, jadi adanya big data, kemudian adanya mobile internet dan cloud teknologi, sehingga kita harus mampu industri tersebut berdagang tidak hanya secara offline tapi secara e-commerce ya. Jadi
kemampuan kita untuk ya mengoperasikan cloud storing data e-commerce itu menjadi sangat sangat penting ya. Jadi advance robotik ya, jadi ada juga kebutuhan perkembangan teknologi di mana sekarang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual itu digantikan oleh mesin, dan tidak hanya pekerjaan yang sifatnya manual ya, pekerjaan yang task atau yang membutuhkan keahlian tinggi itu juga bisa digantikan oleh mesin juga dengan menggunakan machine learning ya. Jadi industri harus bisa beradaptasi dengan itu. Ya itu beberapa tanggapan saya terhadap pertanyaan yang sangat baik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman pada kesempatan ini. Ya, sebagai penutup saya ingin menginformasikan bahwa program Magister Manajemen dan Magister Ekonomi Studi Pembangunan Universitas 11 Maret akan melakukan 2 kegiatan webinar series pada bulan Juni dan pada bulan Juli dengan topik yang sangat menarik, yaitu tentang behavioral economics atau ekonomi perilaku. Dia akan bicara tentang fondasi dan arah pengembangan penelitian ekonomi keperilakuan. Akan ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama pada Sabtu besok tanggal 27 Juni 2020 jam 8.45 dengan narasumber Rimawan Pradipyo PhD dari Universitas Gadjah Mada. Yang kedua adalah acara tanggal 18 Juli 2020 dengan narasumber Bapak Hari Susanto PhD dari Universitas Indonesia. Semoga informasinya bermanfaat. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Selamat menjalankan hari Anda.